Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YBWB Channel. Dari Mojokerto, kita akan meluncur ke Malang melewati jalur Pacet tembus ke Kota Batu. Perlu kalian ketahui, ini adalah jalur ekstrim. Mengerikan jalur di sini, kecelakaan kerap terjadi gara-gara kendaraan mengalami remblong di jalur ekstrim wisata Pacet, Mojokerto, bosku. Ini beberapa tips untuk mencegah remblong di jalur tersebut. Waduh gaya lur, kate gawe tips barang atasane motor vlog kayak gini ae. Asyuh. Ancene ngeri lur, jalur iki lek gak percaya delon video iki dilu ae. Jadi di sini ada dua orang pengendara yang mengendarai satu motor metik. Tampak situasi arus lalu lintas sangat padat, tampak motor mengalami remblong. Akhirnya nyungsep lur. Meski gagal masuk jalur penyelamatan, pengendara menabrak karung tepat di bawah rambu-rambu. Bejat wis metike bosku, tapi alhamdulillah korban selamat dan tidak sampai masuk ke jurang. Kalau tadi sampai masuk ke jurang, wassalam. Di sini, tim relawan bersama warga memberikan pertolongan darurat dengan sangat sigap. Jelas korban dredeg iku sikile lur. Dan alhamdulillahnya korban hanya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan. Jalur ekstrim tersebut menjadi penghubung antara Pacet Kabupaten Mojokerto dengan Cangar Kota Batu. Jadi kalau saya pergi ke Mojokerto lewat sini lur, biar lebih cepat. Atau dari Mojokerto menuju ke Malang ya lewat sini lur. Selain ramai dilalui wisatawan, jalur ini juga menjadi alternatif dari Mojokerto ke Batu. Karena waktu tempuhnya yang lebih singkat bosku. Ayo kita cek apakah ada korban lagi lur. Ternyata masih banyak lur. Pada waktu lain di jalur penyelamatan motor metik mengalami remblong. Nyungsep seperti itu lur, pasti sakit bosku. Benturan terjadi sangat keras dan langsung sigap ditolong oleh tim penyelamat. Ternyata terlihat dua perempuan terjatuh setelah menabrak benteng penyelamat. Waduh, kok cewek-cewek bosku seakan lek lanang ngono ora masalah, lagi cewek ngeri. Alhamdulillahnya dua korban cuma mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan. Oke, kita lanjut bosku. Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Randy Asdar menyatakan jalur wisata ini tergolong berbahaya karena banyak tanjakan terjal dan turunan curam. Kecelakaan kerap terjadi akibat jalan yang menurun cukup curam dan panjang dari arah Cangar ke Pacet. Tepatnya di tikungan Gotekan, Desa Pacet. Jadi jika kalian masuk tikungan Gotekan dari arah Cangar menuju ke Pacet, maka berdoalah yang banyak lur. Karena di situ turunan cukup curam dan panjang, pasti rem depan dan belakang kalian panas bosku. Maka kecelakaan banyak terjadi di sana karena remblong. Faktor utama karena fisik kendaraan yang kurang sehat dan para pengendara yang belum paham cara melalui jalur itu. Makanya lek kon si tas belajar sepedaan ojo sampai nyoba liwat kuno lur, nyungsep bosku. Lek nekat liwat kuno, kon iso nyungsep. Pedamu bejat, awakmu ya bejat lur. Ojo ngamuk, ngini mung diskusi. Mas yo sing nyerocos karo bacot me aku tok. Kasat AKP Randy yang ngomong lur. Jadi beliau pun membagikan beberapa tips bagi para pengendara yang melalui jalur Pacet Cangar. Tips pertama yakni para pengendara sepeda motor maupun mobil wajib memakai gigi persneling 1. Lalek metik gak persneling yo wassalam bosku. Jadi maksud memakai gigi persneling 1 adalah saat menurun, laju kendaraan tertahan oleh mesin saat melalui turunan curam dan panjang. Kalau kalian terlalu mengandalkan rem akan panas sehingga menjadi disfungsi rem, alias brodol, ngeslong, ngeblong lur. Lek kon gak percaya kok ini lur, contoh nih lur, ngeblong iki lur. Loh, power bosku. Memang rata-rata yang ngeblong itu adalah metik lur. Kalau menurut saya pribadi, metik itu adalah motor kota, tidak cocok untuk tanjakan. Aku gak anti metik lur, tapi iki fakta nih lur. Waduh, lah aku terusan ini so disomasi. Jadi kita menyampaikan fakta di lapangan. Jadi ini fungsinya untuk edukasi lur, tidak menjatuhkan suatu produk. Masih aku yo seneng karo motor metik, boys soalnya lur. Aku lek dolen nang gunung ora tau nggo motor metik. Soalnya aku ora duwe metik lur. Tips kedua, khusus bagi pengendara sepeda motor atau mobil metik,
Randy meminta para pengemudi tidak memaksa langsung turun dari arah Canger hingga Pacet agar rem tidak terbakar. Ojo langsung mudhun, dadi kon kudu mandek di pinggir rembong. Cek adem iku piringan rem. Piringan rem ojo disiram banyu lur, engkok mulet, dadi nggak presisi maneh. Jadi kalian diharapkan para pengendara supaya memanfaatkan rest area di sepanjang jalur untuk berhenti sambil mendinginkan rem. Sedangkan tips ketiga untuk pengemudi yang kendaraannya terlanjur mengalami remblong disarankan tidak panik. Yo jelas panik lah bos, karun deredek sikile. Yang terpenting adalah pengendara harus masuk ke jalur penyelamatan yang sudah dibuat di 2 titik, yaitu di tikungan gotekan dan sekitar 100 meter di atasnya. Catatan lur, tikungan gotekan. 2 jalur penyelamatan itu dibuat untuk mencegah fatalitas dampak benturan terhadap pengendara. Karena terdapat banyak tumpukan bahan empuk di jalur itu, selain itu kendaraan yang melaju kencang tidak sampai terjun ke jurang. Misalkan tidak ada pengaman, langsung terjun ke jurang, lalu dijemput malaikat maut lur. Lek kon gak percaya ngerini jalur iki, delon video singkat iki lur. Di waktu yang berbeda terjadi remblong bosku. Koyok biasa nih kendaraan iki ora ono persnel ngilur, dadi ngarep mburi ngeslong. Akhirnya terjadi benturan, korban mengalami luka robek bagian kening. Jelas kurang pengalaman narare iki, nyungsepe parah pol. Hingga akhirnya harus dilarikan ke RS terdekat. Mangkane ojo main-main lur, nyowo iku mek siji, yo lek kucing nyowoni songo jari wong-wong. Di jalur ini saya menggunakan motor persneling lur karena nyaman untuk tanjakan maupun turunan. Setelah saya melewati desa Gotekan, Pacet, udara terasa sangat dingin lur karena tanjakannya sangat curam dan sangat banget. Dari hawa yang terasa panas saat naik, atmosfer mulai terasa langsung dingin bosku. Untung juga saya memakai pelindung dada. Oh iya, ralat lur. Kalau menanjak itu dikatakan terjal, sedangkan kalau menurun itu curam bosku. Jadi tanjakannya cukup terjal. Paham kan kenapa kendaraan bermotor jenis Matic tidak direkomendasikan turun lewat jalan Canger Pacet? Hal ini berkaca pada angka kecelakaan akibat remblong di jalur ekstrim tersebut. Kepala UPT P3 LLAJ Mojokerto, Yoyo Kristoyo Wahono, menyebut sejumlah rekomendasi terkait angka kecelakaan pun dikeluarkan. Di antaranya menghimbau kepada pengendara roda 2 tidak menggunakan kendaraan Matic. Rungokno lur. Jalur menurun dari arah Batu ke Pacet dinilai tidak layak dilalui jenis kendaraan tersebut. Beliau cuma menghimbau, bukan melarang. Catatan lur, bukan melarang. Karena ada sebagian masyarakat yang sudah mengendarai Matic dengan baik dan ada yang belum. Contohnya aku lur, gak kulino gawe Matic. Lek aku gawe Matic nang jaluriku pasti nyungsep. Ilingo, nyowo mek siji, yo lek kucing nyowoni songo. Pernyataan yang menyatakan bahwa Matic tidak layak melewati jalur tersebut, pernyataan itu selaras dengan catatan dari Welirang Community Rescue yang mencatat 80% remblong terjadi pada motor Matic. Kilo rungono 80% bosku. Sedangkan 20% lainnya adalah motor manual tidak standar. Lek tidak standar itu biasa nih ban cacing. Seperti dijelaskan, motor tidak standar seperti rem depan dicopot, pakai ban cacing dan cakram modifikasi. Kon kira sangar lek ndang ditapuk karo malaikat maut. Budal wis lur. Kasus kecelakaan remblong di jalur ekstrim ini Pacet Canger masih tinggi. Kemarin 26 Juni 2022 tercatat 5 kejadian yang mengakibatkan 3 orang luka-luka. Salah satu korban mengalami patah tulang setelah motor yang dikendarainya ngeblong hingga menabrak mobil. Jadi memang jalur ini cukup ekstrim dan tidak main-main lur. Kalau di luar Jawa bisa setara dengan Sitinjau Lawik. Tingginya kasus kecelakaan pada akhir pekan ini sering dengan banyaknya wisatawan yang melintas di jalur tersebut.
Kelompok relawan Welirang Community Rescue mencatat, selama sehari kemarin terdapat 5 wisatawan yang mengalami kecelakaan akibat remblong. Dari kelima kasus ini, 3 orang harus dilarikan ke RS Sumber Gelagah, Pacet lantaran mengalami luka-luka. Aku liwat jalur kini, los lur, ngebut aku lur soalnya gawe motor manual. 5 kejadian bulan wingi bulan Juni, itu terjadi pagi sampai sore. Lokasinya di sepanjang jalur Pacet Cangar. Kecelakaan paling parah dialami pengendara motor Honda PCX Nopol S3835 NAY. Kejadian itu sekitar pukul 16.00. Motor yang dikendarai oleh seorang perempuan yang berboncengan itu mengalami remblong saat menuju ke kawasan Sendi Pacet. PCX termasuk jenis motor baru dan di sini yang membuktikan adalah pengalaman berkendara lur. Laju kendaraan tak terkendali hingga akhirnya menghantam sebuah mobil yang berjalan di depannya. Tepat di turunan sebelum tikungan gotean. Kerasnya benturan membuat pemotor terpental. Akibatnya, korban mengalami luka parah bosku. Pengendara motor patah kaki dan yang dibonceng luka ringan. Lekon gak percaya iki lo foto mbak lur sing nyungsep iku seakan lur. Benturan juga membuat motor ringsek. Bahkan bagian kepala motor berkelir putih itu sampai copot lur. Bekas tabrakan juga terlihat pada bodi mobil. Jadi benturannya cukup keras bosku. Bagian belakang mobil Toyota Rush warna putih itu penyok dan kacanya pecah. Pengemudi mobil tidak apa-apa lur ya, soalnya numpak mobil lur. Pada kejadian tersebut korban kecelakaan telah mendapatkan perawatan di RS Sumber Gelagah. Untuk barang bukti tentang kecelakaan tersebut diamankan di Polres Pacet. Kecelakaan akibat remblong kerap dialami oleh pemotor saat melintasi di jalur naik turun tersebut. Pihak kepolisian juga berkali-kali menghimbau pengendara untuk mengecek kondisi motor saat melintas. Jadi pengecekan dilakukan melihat apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak lur. Usahakan roda tetap dalam kondisi bundar, bulat, atau donat lur. Jangan sampai roda kalian kotak. Jadi yang terpenting disarankan untuk beristirahat dan berhenti sejenak untuk mengantisipasi permasalahan pada sistem pengereman. Diistirahatkan biar disc brake-nya dingin lur. Perlu kalian ketahui, setiap hari polisi dan relawan juga bersiaga di titik-titik sepanjang jalur untuk mengistirahatkan dan membantu pengguna jalan yang mengalami masalah. Ternyata jalur ini cukup menarik untuk kita bahas. Apa pengalaman seru kalian saat melintas? what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Dari jalur Mojokerto Pacet, kita akan melewati Cangar, Lur. Cangar masuk wilayah kota wisata Batu. Jalur Cangar tak asing lagi bagi para pengguna jalan Malang-Surabaya atau Batu-Mojokerto dan sebaliknya. Kedua daerah tersebut akan lebih dekat ketimbang melewati jalur besar, belum lagi jika kena macet. Jadi untuk menempuh jarak di kene akeh keuntungan Lur. Sing jelas mempersingkat waktu. Pemandangan terhampar indah dan juga udaranya sangat sejuk. Seperti yang kita bahas saat ini, jalur ini sangat ekstrim. Tak elingno maneh Lur bahwa tanjakan di sini sangat terjal dan turunan sangat curam disertai belokan ekstrim. Kalian akan disambut oleh jalur-jalur yang menggila seperti itu. Jalur ini memang berada di pegunungan, maka tak heran sepanjang jalur ini akan ada hutan dan jurang di kanan dan kirinya. Jika menjelang petang, jalur ini akan diselimuti kabut tebal. Karena hal inilah disarankan untuk melintasi jalur ini lebih baik siang hari bosku. Selain ekstrim, jalur ini terkenal dengan keangkerannya. Iku jarine arek-arek Lur, jarine angker. Disebutkan beberapa pengendara mengaku sering melihat sosok genderuwo yang berdiri di tepi jalan. Genderuwo nih gabut Lur, ngeluh paling dase, mikir cicilan. Disebutkan juga jari arek cerita tentang hantu sebagai petunjuk jalan pun merebak di kalangan masyarakat. Dalam hal ini bukan menunjukkan jalan agar lebih cepat tiba di tujuan, tapi justru lebih cepat menghadap ke Yang Maha Kuasa. Jadi konon ceritanya seperti ini Lur, ilingo Lur iki mung cerita. Tadi waktu petang atau saat menjelang petang, makhluk-makhluk gaib penghuni jalur Cangar ini pun mulai beraksi. Jalan yang seharusnya berbelok akan dibuatnya lurus dan terang, sehingga pengguna jalan akan tertipu, mengikutinya dan terjun bebas ke jurang. Jika terbang terjun ke jurang maka wassalam. Terlebih setelah melewati sebuah jembatan yang membelah lembah berantas. Jembatan itu terkenal sangat angker, banyak pengguna jalan yang akhirnya terlibat kecelakaan di jembatan Cangar. Lek menurutku iki Lur, remblong asline bosku. Lagi ono maneh, masyarakat sekitar kerap menghubungkan keduanya antara kecelakaan dan gangguan makhluk gaib. Makanya cek gak diganggu jin gaib, kon kudu sholat 5 waktu Lur. Ojo lali yo ditambahi bersedekah bosku. Tentang cerita gangguan gaib entah benar atau tidak, tapi banyak yang menyarankan bahwa pengemudi harus memiliki pikiran yang bersih untuk melewati jalur ini agar terhindar dari mara bahaya. Pikiran bersih kon kudu sering-sering istighfar. Ngono lho, iling nang sing gawe urip yaiku maca selawat, gawe Kanjeng Nabi Muhammad karo ndonga nang pangeran yaiku Gusti Allah bosku. Ojo nglamun ae kok bedes ketulup. Oke Lur, ini sekarang kita masuk di wilayah kota Batu. Memang benar, orang Bali pun pasti sangat mengenal dengan kota wisata Batu. Saat berada di Bali, saya sering diskusi dengan orang-orang Bali dan mereka lebih mengenal kota wisata Batu Lur karena pemandangan pegunungannya sangat indah. Maklum Lur, karena masyarakat Bali rata-rata masyarakat pesisir pantai. Tapi kita juga kagum dengan adanya Bali karena menjadi destinasi yang sangat populer di tingkat internasional bosku. Oke Sobat Telur, terima kasih telah menyaksikan tayangan yang sangat membosankan ini, dimana sangat tidak recommended untuk kalian tonton. Buat yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe karena subscribe dari kalian adalah penyemangat saya untuk terus berpetualang, menyajikan tayangan menarik dan super edukatif, dimana bisa memberikan informasi dan manfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Oke Sobat Telur, sampai bertemu kembali di tayangan menarik selanjutnya. Sobat Telur, oke Lur. Mantap.